selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di live streaming Nuskin Indonesia Virtual Expo. Hari ini di sesi sharing leader kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu leader yang luar biasa sekali tentunya di Nuskin Indonesia ini, di mana kita akan mendengarkan sukses story beliau. Ya, jadi selain sesi leader sharing hari ini, kalian juga bisa menikmati berbagai experience yang ada di Nuskin Indonesia Virtual Expo. Bisa belanja produk dengan promo yang sangat menarik, ikutan game seru dan dapetin banyak hadiah. Terus nonton live streaming buat nambah wawasan kalian. So, stay tune di Nuskin Virtual Expo sampai besok. Ya, nah tentunya di sharing leader hari ini, teman-teman semua juga nanti bisa interaktif untuk bertanya langsung dengan leader yang sangat luar biasa ini. Nah, teman-teman, sebelum kita mengundang beliau, saya mau menceritakan sedikit tentang profilnya. Beliau ini merupakan salah satu leader yang sangat luar biasa, yang sangat energik dan tentunya juga profesional dan masih muda loh. Nah, sebelum kita panggil beliau, yuk kita lihat cuplikan video berikut. Perkenalkan, nama saya Hermas Puspito. Saya nggak nyangka Tuhan buka jalan dengan saya berkenal dengan Nuskin. Dan saat itu saya akhirnya join di bulan Oktober. Dengan kondisi saya nggak punya uang, saya join dengan belief dan keputusan. Dan saya bersyukur itulah saat saya punya keputusan yang tepat. Dari saya punya tim hanya 3 orang, saya nggak nyangka 12 bulan kemudian, saya punya tim hampir 700 orang. Bukan karena saya, bukan karena kehebatan saya, tetapi karena Nuskin udah keren, sistemnya udah bagus, dan produknya powerful sekali. Halo, baik, Halo, baik, kabar, Pak? sangat-sangat baik Selamat sekali. datang. Selamat datang, yes. Semangat luar biasa Iya sekali dong. kehadirannya di Yes, terima acara kasih Nuskin sama-sama. Indonesia Virtual Yes, Expo. yes. Hari ini kali pertama betul ya? Kali pertama saya ikuti Virtual Expo. Oke, nah kita sudah kehadiran juga sama teman-teman di sana yang sudah ikut join di live Ya. streaming ini, yang tentunya sangat antusias ingin tahu nih sukses story dari Pak Hermas Puspito selaku leader Nuskin Indonesia, bagaimana cerita suksesnya berada di bisnis Nuskin. Yes. Nah, Pak Hermas mungkin boleh cerita sedikit nih awal mulanya ketika bertemu dengan Nuskin. Nah, itu seperti apa sih ceritanya? Iya, ini mau yang panjang atau yang pendek nih ya? Oke, yang mana aja. Silakan. Sebenarnya background saya 15 tahun di dunia digital, lalu saya membangun company sendiri 9 tahun. Kita membangun nama company namanya Ethnovate. Nah, background saya sebenarnya membangun beberapa unit bisnis, tapi juga saya sebagai trainer. Saya sebagai trainer, saya menjalankan beberapa unit bisnis seperti retail, fashion, kuliner, platform, saya bikin beberapa bisnis juga. Tetapi memang passion saya ngajar. Bapak ibu saya guru, jadi entah kenapa jadi turun ke anaknya gitu ya. Saya suka ngajar. Nah, singkat cerita, saya mengenal Nuskin itu persis 2018, setahun yang lalu. Baru ya? Jadi ini anniversary saya setahun, anniversary persis 12 bulan, hampir 13 bulan lah. Dan saya mengenal Nuskin sebenarnya, saya udah tahu Nuskin 3 tahun yang lalu, tetapi saya nggak tahu Nuskin itu apa, cuma tahu aja Nuskin, kayak gitu. Mungkin jualannya care, itu aja yang saya tahu. Nah, singkat cerita ketika Agustus 2018 tahun lalu, saya diundang untuk mengisi acara di Nuskin, satu organisasi di Nuskin, saya diundang mengisi tentang social media marketing. Dan saat itu saya tidak tahu Nuskin, cuma saya ngajar aja. Cuma sesuatu yang aneh adalah, pertama kali saya ke kantor Nuskin yang di Jakarta, ini kok gede banget kantornya, kok putih semua, dan impresinya benar-benar agak berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lain sejenis. Saya mengisi depan 500 orang, kok beda orang-orangnya ya? Ini kayak bukan perusahaan yang seperti ini gitu ya. Antusiasmenya, semangatnya, testimonialnya, terus seremoninya, ilmunya, dan saya ngajar dan sampai jam 9 malam loh. Saya ngajar dari setengah 8, 9 itu mereka sangat-sangat bersemangat. Nah, saat itu saya ngajar, terus saya ngobrol dong. Waktu saya ngajar kan pasti nanya, ini Nuskin itu apa? Jadi terpapar lah saat itu, terpapar. Dan dari sana saya akhirnya mempelajari, oh Nuskin itu ini, kayak gitu sih. Dan saya mengenal pertama kali itu sih. Belum sampai join, tetapi itu baru terpapar pertama. Impresinya udah berbeda banget saat itu. Oke. Ya. Jadi kalau bisa dibilang Pak Hermas ini mengenal Nuskin cukup singkat ya? Cukup singkat. Singkat, tapi sudah
sudah Di luar rencana malah. oh di Di luar rencana ya. tapi malah menjadi belief ya Yes. menjalani bisnis Nuskin hingga Yes. sekarang ini. Karena saya ketemu teman saya anak teknik UI, saya FEUI, teknik UI. Lah, kok ada namanya Rotua? Lur, kok ada di Nuskin? Iya, emang Nuskin itu perusahaan apa? Dia cerita, jadi saya terpapar banyak tuh dari beliau pertama kali. Dia peserta saya. Temen dia fakultas sebelah, dia teknik, saya ekonomi. Dari situ saya diceritain sedikit. Iya. Jadi teman lama juga bisa Teman lama. Iya, ternyata ketemu teman-temannya di sini juga. jadi kayak reuni dong. Kayak reuni, iya. Oke, Mas Hermas, Ya. aku panggil Mas aja ya. Boleh, Oke, boleh. ya. Silakan. Nah, dari pengalamannya Mas Hermas ketika pertama kali nih gabung Nuskin, nah Ya. apa sih yang alasan yang bikin Mas Hermas itu jadi klik bahwa ini nih bisnis yang mau saya jalanin nih? Saya melihat agak berbeda dengan Nuskin dibanding perusahaan yang lain. Kebetulan saya trainer di berbagai macam industri network marketing seperti ini. Gitu ya. Yang berbeda adalah kenapa saya melihat orang-orang itu tidak seperti agent pada umumnya. Mereka mengerjakan Nuskin itu seperti profesional. Makanya saya melihat ada hal yang berbeda. Kayak ada DNA Nuskin yang berbeda dibanding yang lain. Waktu saya ketemu teman-teman dan para alumni kampus saya, mereka cerita bahwa ini berbeda Hermas. Bahwa kami tidak bekerja untuk berjualan. Kami bekerja sebagai as a professional leader, professional business entrepreneur untuk bisa menolong banyak orang mengalami perubahan hidup, transformasi hidup. Jadi belief saya pertama kali ketika, sebenarnya belief saya bukan cuma produk, Mas Chandra. Belief saya ketika ada banyak orang yang berubah. Karena kalau satu dua orang yang berubah namanya kebetulan. Kalau ada ribuan orang, saya cuma cengok, ini ada something dengan Nuskin. Jadi saya jadi makin kepo. Saya belum dikenalin Nuskin, jadi makin kepo saat itu. Gitu sih. Menarik ya. Iya. Itu yang menjadikan Pak Hermas akhirnya memutuskan untuk menjalani Nuskin. Iya, belum tahu duitnya itu. Ah, Cuma ngelihat perubahan hidup orang aja. Itu juga belum tahu. Belum tahu duitnya. Belum tahu duitnya. Nah, tapi cukup menarik juga sih Pak Hermas. Ya. Karena di sini ada satu poin di mana dari sisi luarnya Pak Hermas melihat bahwa ada suatu opportunity yang ditawarkan oleh Nuskin. Nah, tapi kalau boleh tahu nih Pak Hermas, big why-nya tuh apa sih akhirnya bisa meyakinkan Pak Hermas untuk mau menjalani bisnis Nuskin secara full time sampai dengan sekarang? Ya, jadi setelah saya 1 bulan, jadi 1 bulan berselang, Agustus, lalu Oktober saya mengenal Nuskin secara detail tentang uangnya, duitnya, peluang bisnisnya. Ketika saya dipaparkan itu, namanya Dr. Yulia Sari, saya dijelaskan secara detail tentang 5 hal penting. Dan ada hal yang menarik yang saya tidak temukan di berbagai macam bisnis. Saya 9 tahun berbisnis. Berbagai macam bisnis, mulai dari platform, jualan makanan, kosmetik, saya jualan skincare juga, herbal, suplemen, saya jualan jualan. Ada hal yang berbeda, ada 5 hal penting yang saya temukan, ini berbeda banget. Yang pertama itu saya melihat bahwa ternyata Nuskin ini bergerak di industri yang bertumbuh dan tidak pernah mati. Ya, karena saya bergerak itu jualan website, jualan makanan, sama jualan buku, dikalahkan sama YouTube, dikalahkan sama marketplace. Industrinya bertumbuh. Yang kedua produknya. Saya waktu bikin usaha, saya punya usaha bakso sama mie ayam saat itu. Saya punya ayam geprek. Baru saya bikin sudah ada saingannya. Baru saya bikin ada saingannya lagi. Lalu Nuskin bilang bahwa ini dimonopoli. Ya, artinya tidak ada pesaingnya. Galvanik, Lumispa, nggak ada pesaing. 9-10 tahun tidak ada pesaingnya. Keren juga ya. Yang ketiga company-nya. Diceritakan company-nya itu sampai New York Stock Exchange, listed 35 tahun, revenue-nya 32 triliun, hampir, saya baru cek kemarin, yang 2018 hampir 40 triliun. Ini kok bertumbuh ya? Yang keempat duitnya. Saya dikasih tahu, Mas Hermas, mau duit kecil, duit gede. Ya coba, saya simple ya, mau duit gede lah, kayak gitu. Ya, karena profit kecil, profit gede capeknya sama loh. Sama aja. Enggak, saya ngalamin jualan kue lebaran, 8.400 toples 2 minggu, capek. Profitnya kagak ada, habis buat bayar karyawan saat itu. Cuma per toples 2.500. Langsung saya pikir, oh ini duitnya gede banget. Nah yang ngasih tahu ke saya duitnya bisa ratusan juta. Yang benar. Dan yang kelima, mentoring. Saya ngelihat bahwa di berbagai macam bisnis, banyak yang collapse karena nggak ada mentor. Nah di Nuskin tuh banyak mentornya. Dan saya melihat bahwa yang paling mahal itu sebenarnya adalah tidak hanya produk, industri, dan company, tapi juga ada mentoringnya. Itu yang mahal sih. Dan sistemnya. Artinya, kalau dulu saya punya cabang sampai 7. Baru 2 aja pusing. 1 saya jagain, yang kedua udah ketilep. Diambil sama karyawan duitnya waktu itu. Yang ketiga, yang keempat,
amburadul. Tapi ini saya hampir punya 1.000 orang di tim saya, tapi di berbagai macam kota itu berjalan sesuai sistem. Yang saya bersyukur, yang bikin saya why-nya, dan saya akan menjalankan bisnis jangka panjang, karena ada something yang membuat ini menjadi salah satu, kalau di anak FE itu bilangnya competitive advantage yang nggak dimiliki oleh perusahaan lain. Itu sih yang saya rasakan gitu ya. Oh, jadi dalam waktu 1 tahun Mas Hermas sudah temukan why-nya dan sangat 1 besar. bulan saat itu. Oh, 1 bulan. Setahun Hanya 1 perjalanan bulan. di 1 bulan gitu. Oke. Oh, karena saya mungkin terpapar oleh banyak leader ya. Jadi keren. Oke, jadi keren. buat para teman-teman yang mungkin sedang melihat saat ini live streaming kita juga mau pastikan bahwasanya teman-teman juga bisa komen untuk bertanya secara online Yes. kepada Mas Hermas nantinya. Nah, Mas Hermas, pertanyaan berikutnya adalah kan ini yang mendengar kita kan bukan cuma member Nuskin ya, tapi juga orang umum, dan mereka sangat ingin tahu seperti apa sih bisnisnya. Nah, pada saat pertama tahu tentang produknya, kemudian bisnisnya, nah langkah awal-awal Mas Hermas untuk membangun bisnisnya ini sampai saat ini, kemudian juga besar sampai banyak di seluruh Indonesia, itu seperti apa sih langkah-langkah pertamanya gitu? Kalau boleh kasih Mengikuti. rahasianya. Iya. Oh, oke. Mungkin bisa cerita juga ya Pak Hermas, ketika pertama kali tahu bisnis Nuskin, terus mulai menjalani, ternyata di Nuskin itu kita perlu menjaring orang gitu ya, untuk mengajak banyak calon-calon pebisnis gitu. Nah, kira-kira di lapangan tuh pernah nggak sih nemuin hal atau cerita unik gitu yang akhirnya itu bisa meyakinkan why Nuskin ya Pak Hermas? Iya. Pertanyaan Mas Ada dulu ya, Pak. Iya. Jadi bagaimana langkah memulai untuk menjalankan bisnis Nuskin? Yang pertama adalah, hal yang paling penting ya, kalau buat saya pribadi, adalah satu percaya. Percaya tidak hanya tentang Nuskinnya. Kalau buat saya, percaya dengan diri sendiri dulu. Percayalah bahwa setiap orang punya masa depan yang cerah. Kebanyakan banyak orang langsung mikir gini, saya nggak bisa, saya nggak mampu, masa depan saya seperti ini dan nggak mungkin berubah. Hal pertama yang harus diketahui adalah kita harus percaya bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang indah. Saya join Nuskin, Mas Chandra, ketika masa saya lagi nggak baik. Gimana tuh ceritanya? Berada di masa titik nadir terbawah saya. Saya menjalankan bisnis 9 tahun. Banyak orang berpikir bahwa jalan bisnis enak. Karyawan saya 105. Per bulan gaji karyawan saya 0,5 miliar per bulan. Tapi banyak orang berpikir bisnis enak, tapi nggak tahu apa yang terjadi dengan para entrepreneur. Ketika kondisi ekonomi tidak mudah. Saya mengalami berbagai macam, mulai dari ditipu, ditinggal partner, ada karyawan yang bagus keluar bikin saingan saya kayak gitu. Hingga saya terakumulasi kehilangan 2 miliar. 2 miliar tuh uang semua, Mas Chandra, Mbak Tiwi. Di masa yang nggak mudah, saya akhirnya sadar bahwa saya lagi berada di titik nadir terendah saya. Untuk makan aja buat saya itu nggak mudah, karena yang namanya presidir, yang namanya owner pasti digaji karyawan dulu dong. Nah, jadi saya diingatkan yang pertama, sebelum kita ngomongin belief Nuskin ya, harus belief dengan diri sendiri. Percaya bahwa, saya nggak tahu, mungkin yang nonton itu punya berbagai macam masalah, pergumulan, ada hal yang mungkin sedang dirasakan. Tapi buat saya pribadi adalah percaya deh, setiap hal yang Tuhan izinkan saat ini terjadi, itu karena Tuhan punya rencana. Jadi ketika saya mengalami loss 2 miliar, Tuhan punya rencana. Mungkin kalau saya nggak loss, Mbak Tiwi, mungkin saya nggak join Nuskin. Nggak ketemu Nuskin ya? Nggak ketemu Nuskin, karena saya terlalu sombong. Kebanyakan, jadi gini, saya akhirnya sadar bahwa orang join Nuskin dan berhasil, karena dia nurunin ego. Kemarin di event bagus banget ya, di event Goal Setting Forum ya. Jadi bagus banget di sana ceritain bahwa ego itu berbanding kebalik sama income. Egonya tinggi, income-nya nggak banyak. Tapi kalau egonya rendah, maka orang tuh bisa mengalami keberlimpahan dalam hal materi, dalam hal berkah, dalam hal inspirasi, juga kesehatan. Jadi saya waktu join Nuskin, yang pertama adalah belief dulu dengan diri sendiri bahwa bisa. Anda pun bisa, yang nonton, Anda pun bisa. Dan yang kedua adalah belief dengan sistemnya, dengan Nuskinnya. Kenapa? Kenapa belief? Mungkin banyak orang yang nggak belief karena dia belum melihat langsung. Tapi buat Anda yang belum lihat langsung di Virtual Expo, bahwa ternyata 1, 2, 3, ratusan ribu orang, puluhan ribu orang, ribuan orang di Indonesia, ya puluhan ribu itu di dunia, banyak orang yang berubah. Kalau saya berpikir gini, Mas Chandra, Mbak Tiwi, kalau dia aja bisa, saya yakin saya juga bisa. Artinya, waktu saya ngalamin loss 2 miliar, ternyata banyak leader-leader juga ada yang loss 5 miliar, 10 miliar, kok mereka bisa? Saya juga bisa. Lalu yang ketiga, bagaimana mulainya? Sederhana sebenarnya, cuma kasih KTP sama email kok. Banyak orang berpikir, weh, saya bikin modal 1 gerobak, 1 resto, saya 250 juta, Mas Chandra. Ini cuma, ya ampun, Galpa 4,2, Lumit 2,5, tapi kalau misalnya nggak ada budget pun, ya cuma pakai modal KTP. Kalau dulu saya modal bisnis Nuskin itu saya modalnya 3M.
M pertama itu mau, ini karena mentor saya Dr. Lesari, M pertama tuh mau, ya, mau menjalankan Nuskin. Yang kedua mulut, mau nggak ngomong gitu ya, mulut. Sharing ya. Sharing, mau nggak berbagi. Sebenarnya bukan jualan, tapi berbagi cerita. Karena kalau jualan orang mundur, tapi kalau berbagi cerita orang datang. Tapi yang ketiga, M-nya ini kalau buat saya, dulu saya minjem. Saya nggak punya uang, Mas Chandra. Saya nggak minjem ke bank, tapi minjem ke orang tua kayak gitu. Jadi kan waktu itu saya loss, saya nggak punya uang, minus lah kayak gitu. Saya minjem ke Pak mertua, Pak, saya mau jalanin bisnis dan kayaknya ini powerful sekali, maka saya mau menjalankan bisnis ini kayak gitu. Dan ya puji Tuhan, alhamdulillah ya Papa mertua saya mendukung. Ya tadi M3 itu saya minjem. Oh, ya itu sih, itu hal-hal pertama sih. Jadi awalnya itu ketika menjalani Nuskin pun itu sampai minjem ya ke orang tua ya. Iya. Minjem ke orang tua. Waktu itu apa sih yang disampaikan oleh orang tua? Ya orang tua mendoakan saya sih bahwa beliau berpesan bahwa percaya setiap hal yang terjadi karena Tuhan punya rencana. Jadi ya saat itu ya saya cuma belajar percaya aja sih. Dan saya bukan tipikal orang yang apa ya, kalau mentor saya bilang saya bukan orang tipikal banyak cincong saat itu ya. Karena gini teman-teman, karena saya akhirnya sadar bahwa kalau orang punya duit, ya sombong, it's okay gitu. Udah nggak punya duit, punya minus gitu ya. Ya saya udah percaya aja, saya percaya Nuskin jadi jalan buat saya, dan kalau saya aja bisa, saya yakin teman-teman yang nonton juga bisa. Kayak gitu sih. Iya. Ya, kita itu harus yakini itu ya. Nah, balik lagi nih Pak Hermas, tadi cerita di awal ketika jalanin bisnisnya, Pak Hermas pinjam uang dengan orang tua. Nah, orang tua kan salah satu orang yang terdekat juga sih, ya. kan KTP sama email juga bisa. Tapi saat itu pengen langsung cepat biar bisa langsung dapat income-nya. Oke. Nah, orang tua kan termasuk juga orang terdekat ya. Nah, untuk orang-orang terdekat Pak Hermas nih, ketika tahu bahwa parents mau menjalani bisnis Nuskin, which is kita adalah direct selling company gitu ya, itu gimana mereka berkomentar? Responnya apakah gitu? Responnya gimana? Apakah, aduh jangan deh gitu, gimana? Papa mama saya dan papa mertua saat itu nggak bilang jangan sih, cuma tipikal orang tua berpikir bahwa untuk menjadi berhasil ya kerja kantoran saat itu ya. Masa sih jalanin bisnis ini bisa duitnya gede gitu ya. Jadi biasa aja, nggak menolak tapi biasa aja. Nah singkat cerita ketika 2-3 bulan, 4 bulan saya menceritakan apa yang saya alami gitu ya. Dan bahkan bisa sampai berkali-kali lipat sebelum saya dapatkan di pekerjaan saya sebelumnya. Papa saya, mama saya, dan papa mertua saya langsung, gimana Le, manggil saya kan Tole ya, gimana Le caranya gitu. Saat itu saya nggak mungkin dong ngajak mama saya, masa mama saya jadi tim saya gitu. Sampai 2-3 kali, mama saya datang ke kantor, melihat langsung. Udah Le, papa mama nggak pakai cangcingcong juga sama kayak saya, mau join, mau ikutan. Jadi sekarang papa mama saya, papa mertua saya, nenek saya, coba jalani bisnis kan. Saya nggak nyangka, papa mama saya itu pensiunan. Tapi sekarang dari Nuskin bisa berkali-kali lipat. Artinya apa? Nenek 61 tahun namanya Buati Pak Gatot ya. Mungkin Pak Gatot Buati nonton juga gitu ya. Saya bersyukur punya orang tua yang bertumbuh bersama-sama. Karena kita ngelihat bahwa Nuskin bukan cuma tentang income, Mas Chandra. Nuskin bukan cuma tentang uang, ya Mbak Tiwi. Nuskin tentang perubahan hidup. Bagaimana orang bisa ngalamin the maksimal, ya, discover the best of us gitu ya, the best of you. Bahkan orang tua usia 60 tahun juga ngerasa bahwa berbeda ya. Sampai mama saya bilang, tau gitu dulu ikutan Nuskin dari dulu ya. Tapi kan karena beliau ngajar ya, guru SMA. Akhirnya ya udah, tapi ya tidak ada hal yang terlambat. Bahkan eyang-eyang pun usia 61 tahun, 64 tahun pun bisa. Saya yakin teman-teman juga bisa gitu sih. Jadi awalnya di keluarga adalah Mas Hermas yang kasih tunjuk ya. Jadi membuktikan gitu. Iya, buktikan dulu. Baru keluarga melihat, teman-teman melihat, baru mereka yang ikutan, yang malah minta. Saudara, sepupu, bahkan di Jogja, saudara di kampung loh Mas, itu pada beli produk Nuskin loh. Petani, petani, orang-orang yang di ladang itu pada beli produk Nuskin. Dulu saya pikir paling cuma orang-orang di kota doang. Ini petani loh, Jogja, Gelagah, Gimana tuh ceritanya? Waktu ketemu, maksudnya gini, ke daerah gitu ya, kebanyakan kan profesi di daerah bukan sesuatu yang, kebanyakan petani gitu ya, atau pengrajin. Nah, waktu pertama kali ketemu dengan mereka yang berprofesi seperti itu, gimana nih ceritanya? Kayaknya unik banget nih. Ya, soalnya kan produk Nuskin kalau orang pikir kan, atau ketika mulai kita ngajakin orang kan, aduh kan ini yang mahal, saya susah nih kalau mau sharing. Nah gimana itu Mas Hermas? Karena gini, mahal itu adalah mindset. Kalau mahal bisa menghasilkan income berkali-kali lipat itu sebenarnya murah. Jadi waktu itu pas lebaran,
Lebaran itu saya sama keluarga bawa stok barang. Sebenarnya bukan jualan, tapi pengen cerita apa yang kami alami. Muka beda, keriputnya mulai berkurang, kayak gitu. Kesehatan juga, karena mama saya kan sakit. Agak susah jalan karena habis jatuh, tapi produk Wispen dari Nu Skin itu bisa memulihkan. Nah, singkat cerita, ketika kami cerita di Wates itu, di Jogja, ya banyak keluarga ngumpul jadi kepo. Kepo diceritain, terus dinemoin pakai galvanik lumisma, langsung mukanya jadi beda sebelah gitu. Signifikan. Karena di daerah tuh nggak ada salon, nggak ada skincare klinik, malah kalau di Mungkin Jakarta kondisi juga jauh ya betul, kalau ke jauh. kota. Sama yang kedua sawah. Jadi waktu itu di Lebaran itu lagi kekeringan. Jadi mereka berpikir untuk mencari peluang yang lain gitu, karena kita nggak pernah tahu ya pekerjaan kita tidak aman. Ya jadi setiap pekerja ada musimnya. Jadi ya saya pikir saya bersyukur ya, Nu Skin tuh kayak jalan kebaikan. Ketika kita berbagi ke banyak orang. Jadi saya nggak pernah jualan Nu Skin. Jadi orang malah mendekati saya, mereka malah pengen denger ceritanya karena saya tidak pernah jualan Nu Skin. Yang saya ceritakan adalah saya mau menceritakan apa yang saya alami. Kalau Bapak atau Mas atau Mbak terbuka, saya akan cerita. Kenapa? Kalau saya mengalami perubahan, saya yakin Mas atau Mbak bisa berubah juga. Jadi akhirnya keluarga besar, ya mengalami perubahan juga, itu sih. Keren, Sesederhana itu sih. Iya. Sekarang berarti sering bolak-balik juga dong ya? Nggak cuma Jogja ya, sekarang saya ngebangun di Tegal, Cilegon, terus Bandung, Jogja, Semarang, ini lagi ngebangun di Medan juga gitu. Tapi bukan tentang kota-kota semakin banyak, tetapi ketika kita bisa berbagi untuk banyak orang, menjangkau bahkan sampai kota-kota yang kita nggak jangkau, maka itulah momen di mana kita jadi terang di sana. Bahwa banyak orang nggak tahu, saya juga nggak tahu. Banyak orang berpikir Nu Skin udah lama, 15 tahun. Mungkin orang udah pada tahu, hey, banyak orang nggak tahu loh. Meskipun mereka tahu, pernah dengar, mereka nggak tahu ada peluang besar di balik Nu Skin. Itu sih, itu yang saya alami. Ya yang pasti kan penduduk Indonesia itu banyak ya, Yes. 260 juta, Yes. dan merupakan market yang sangat Betul. besar sekali peluangnya. Nah, Mas Herman dari sekian udah setahun ini menjalankan bisnis, Ya. nah kan pasti ada ketika menjalankan bisnis konvensional pasti ada. Tadi udah dijelasin nih apa masalahnya segala macam. Nah di Nu Skin itu ada nggak gimana cara Mas Hermas untuk ngatasin supaya semuanya berjalan lah? Ya. Atau pernah nggak sih ketemu sesuatu yang Pak Hermas ngerasa nih, aduh ternyata susah ya jalanin Nu Skin, atau ketika prospek orang ternyata susah yang yakinin orang untuk mau join Nu Skin. Nah pernah nggak ketemu pengalaman yang ketemu orang susah diyakini dan gimana caranya Pak Hermas? Ini mau cerita yang benernya ya? Iya Saya dong. ceritain benernya deh. Ini cerita yang banyak menginspirasi tim-tim saya juga Iya. sih, bahkan di grup kita juga. Jadi gini teman-teman, saya join Nu Skin bulan Oktober saat itu. Di bulan Oktober, di bulan pertama, belum dapat income-nya, belum ngerasain duitnya. Saya waktu itu ngisi saya kan trainer ya, saya ngisi ke Surabaya saat itu. Pas saya ngisi, biasa dong banyak orang tertarik, Mas Hermas bisnisnya apa aja? Saya bilang saya ada ini termasuk Nu Skin. Pas di Surabaya saya mulai nge-treatment, saya mulai contohin, ngedemoin, terus ada 2-3 orang yang tertarik. Terus ketika saya nawarin produknya, saya ceritain gitu ya, Pak Hermas kami akan transfer kalau Pak Hermas kesini lagi. Sepulang saya ke Jakarta, tektokan dong saya di grup WhatsApp saat itu. Terus, Pak Hermas kapan ke Jakarta? Saya mau beli barangnya. Kayak gitu, saya mau beli barangnya. Oke, percaya dong, itu baru 2 minggu loh Mas Chandra. Belum ngerasain duitnya, gak punya uang saat itu. Kenapa? Karena kan lagi kolaps, saya lagi kolaps. Terus akhirnya saya bela-belain ke Surabaya. Ke Surabaya bela-belain, naik pesawat paling murah, jam 5 pagi, naik damri, gak bisa naik taksi saat itu. Nggak punya uang gitu ya. Dengan uang sedikit tersisa saya, minta doa restu dari istri juga, Bahkan berangkat mungkin lah. sambil puasa juga ya. Waduh, cari makanan yang paling murah di bandara saat itu, di bandara Juanda. Ini saya ngalamin sendiri gitu ya. Sampai, jadi janjian di Tunjungan Plaza. Kalau orang Surabaya pasti tahu, di Tunjungan Plaza, jam 10. Jam 10 saya janjian di kantor Nu Skin juga, di Tunjungan di kantor Nu Skin. Sampai dong jam setengah 7, tektokan dong, Mas, Pak, saya sudah sampai di Surabaya. Singkat cerita ketika saya tunggu, 2-3 jam itu nggak di-reply. 4 jam nggak di-reply, 5 jam nggak di-reply, 3 Padahal orang udah loh. padahal udah dibela-belain datang ke dalam hati udah Surabaya mulai agak ya. gemes kan. Aduh kalau mau sumpah serapah deh. Tapi saya diajarin untuk tidak berkata-kata tidak baik. Jam 12 akhirnya dia kontak. Pak Hermas, maaf saya terlambat. Datanglah 1 orang. Atau 1 orang ya yang tadi mau transfer. Datanglah kantor Nu Skin. Singkat cerita saya jelasin panjang-panjang, jelasin lebar. Terus dia bilang, ya kalau saya serius saya pasti akan beli barangnya. 2-3 kali, gimana Pak jadi rencana beli barangnya? Kalau saya serius, saya pasti akan beli barangnya.
mulai agak aneh ya. Sampai saya sudah mau ngejar pesawat balik ke Jakarta, saya nggak nginep. Sampai di terakhir dia tidak jadi beli barangnya. Jadi kebayang nggak Mbak Tiwi? Saya sudah sampai Surabaya itu nggak jadi. Artinya gitu, saya mengalami hal yang tidak mudah di 2 minggu pertama. Tahu nggak? Tahu nggak Mas Chandra? Ketika saya ngalamin hal itu, saya kayak berpikir, kok nggak mudah ya jalanin bisnis skin ya. Terus ketemulah mentor saya, terus telepon di bandara, gimana Hermas tadi di Surabaya. Oh, mentor saya juga ke Surabaya juga ya, dia menenangkan saya. Gak mudah ya Mbak untuk jalanin bisnis skin. Terus dia menenangkan hati saya, Hermas, tahukah Anda bahwa kalau kita lagi ngalamin masalah, tahukah kamu kalau kamu lagi ngalamin masalah, ada 2 doa. Doa pertama gini doanya, Tuhan kenapa saya lagi ngalamin masalah ini? Kenapa Tuhan? Kok begini banget? Kayaknya ini nggak cocok sama saya. Doa kedua diganti. Hermas ganti doanya. Doanya begini. Tuhan, kalau saya mengalami hal ini, hal baik apa yang Tuhan akan tujukan? Beneran Mas Chandra, Mbak Tiwi, ketika saya pulang udah lebih tenang, ya. Dan ternyata ketika saya sampai di Jakarta, saya jadi menceritakan ke banyak orang, ke tim-tim saya. Dan tim-tim saya ketika pernah ke Tangerang, ke Bogor, kemana, terus ditolak juga, ya it's okay, orang baru Tangerang, baru Bogor, saya udah pernah Surabaya. Tapi akhirnya kita sadar, bukan ditolak. Tetapi kita belum menemukan partner yang tepat. So it's okay, it's okay. Akhirnya saya sadar ada banyak hal baik. Dan akhirnya dari situ saya bisa menemukan ratusan orang tim-tim saya. Ketika saya mengalami bahwa, hey, selalu ada hal baik dalam setiap persoalan. Itu sih. Mas Hermas, setelah tadi kita dengar ya, dari awal bagaimana Mas Hermas mulai punya bisnis konvensional, kemudian bagaimana berkenalan dengan Nuskin, sampai orang tua juga menjalankan akhirnya seperti ikutan itu, gitu ya. Nah, ada mungkin orang-orang yang dengar live streaming kita hari ini, kira-kira Mas Hermas punya nggak kayak saran maupun masukan buat mereka yang baru dengar, gimana sih supaya saya bisa mau terjun gitu loh. Jadi ada sedikit input buat para penonton yang saat ini ya. Oke. Gitu. Jadi ini ke saya juga ya pribadi ya teman-teman. Buat Anda yang menonton video live streaming ini gitu ya di Virtual Expo, saya tidak tahu, kembali lagi saya tidak tahu apa yang menjadi motivasi Anda atau pergumulan Anda saat ini, tetapi percaya bahwa ada banyak hal yang Tuhan bisa izinkan terjadi dalam hidup, tetapi ada satu kebaikan di masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Dan kalau saya pribadi, saya orang yang beruntung, Mas Chandra, Mbak Tiwi. Saya orang yang beruntung. Kenapa? Ketika saya lagi masa tidak mudah, ada Nuskin. Tapi beruntung itu apa sih? Gitu ya. Ketika saya bisa mengalami di bulan keempat, bisa berkali-kali lipat income-nya, itu bukan tentang saya. Tetapi tentang banyak orang yang bisa saya bantu. Karena saya jadi inspirasi buat mereka. Buat Anda yang menonton ini, tahukah bahwa saya orang yang beruntung? Saya juga percaya Anda juga mungkin orang yang beruntung. Pada saat Anda dikasih link untuk video ini, gitu ya. Ada satu hal yang menarik ketika saya menyadari seorang beruntung. Ternyata beruntung adalah ketika satu peluang, ya, lalu bertemu dengan keputusan, ya. Dan peluang itu saya menemukan di Nuskin. Dan saat itu saya udah nggak pakai banyak pertimbangan. Saya percaya, saya mengalami dan banyak orang mengalami, dan berbagai macam orang saya bisa bantu. Saya punya berbagai macam background, mulai dari DPRD, ada polisi, ada pegawai lapas, pengacara, ada dokter, 8 dokter, tapi juga ada berbagai macam background, ya. Ibu rumah tangga, lalu ada petani, terus ada ojek online, ada tukang cuci piring, ada berbagai macam background. Artinya apa? Ketika Nuskin bisa menjadi penolong buat banyak orang, percaya deh, satu, ketika Anda punya goal dan mimpi atas keluarga Anda gitu ya, percaya Tuhan pasti wujudkan melalui sarana yang terbaik. Kalau buat saya Nuskin jalannya. Yang kedua adalah, yuk kita mulai dengan apa? Dengan sikap yang benar. Jalankan bisnis Nuskin dengan nurut. Kalau saya sih nurut sama mentor. Saya nurut sama yang mengundang Anda, nurut sama yang ngasih link ke Anda. Jadi belajar, tanya detail, gimana cara jalaninnya. Ya, karena kalau video ini kan terbatas ya. Terus yang ketiga, lalu langsung tulis langkah demi langkah. Ya, ada berbagai macam step untuk bisa membangun tim. Mulai saya nggak pernah bilang jualan ya, sharing produk. Dan jangan lupa pakai untuk diri sendiri. Kenapa? Karena Anda tidak bisa menceritakan kalau Anda tidak nyobain. Dan di Virtual Expo dengar-dengar berbagai macam promo banyak banget. Jadi Jadi tinggal mulai dari 100 ribuan, 200 ribuan banyak. Jadi langsung nanti cobain dan langsung ceritakan. Jadi sesederhana, kalau buat saya sih sederhana adalah nyobain,
ceritakan, bangun tim, dan jadi inspirasi buat banyak orang. Kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa, gitu sih. Luar biasa banget ya. Iya, kayak Pengennya gitu. sih cerita terus nih, Ya, Pak oke. Hermas. Cuma karena keterbatasan waktu Ya, ya. ya. Tadi kita juga sempat ngundang beberapa teman-teman di luar sana yang Oke. mau bertanya, tapi kalau saya lihat sih tadi kayaknya nggak ada yang Nggak nanya ada, ya. iya. Mungkin Oke. karena saking serunya Ya, dengerin ya. Pak Hermas gitu ya, nyimak cerita-cerita story-nya yang Ya. keren-keren banget gitu ya. Jadi kita sudahi saja ya, Sudahi kita dulu. akan tutup untuk sesi kali ini. Dan teman-teman jangan lupa kita akan ketemu lagi di Sharing Leader besok tanggal 16 November, jangan lupa. Dan kita mau juga ucapan terima kasih banyak nih Pak Hermas atas kehadirannya. Sama-sama. Sangat Mbak luar Dewi. biasa banget, sangat Sama-sama. inspiratif sekali ceritanya. Mudah-mudahan dengan cerita inspiratif tadi dari Pak Hermas Puspito ini bisa membantu para teman-teman semua untuk yang mau ikut join di Nuskin, ataupun yang sekarang mungkin masih cari-cari why-nya kenapa mau join Nuskin, siapa tahu hari ini bisa ketemu Yes, alasannya dan akhirnya memutuskan untuk join Nuskin. Nah teman-teman semua jangan lupa kita masih akan ada banyak sekali sesi di Nuskin Indonesia Virtual Expo, tidak hanya hari ini saja, sampai dengan sore nanti masih ada juga besok ya, Besok. betul ya Mas Iya, Chandra? benar. Oke, kalau gitu kita langsung tutup saja untuk Kita mau sesi. pamit Ya, kita mau hari pamit. ini. Yes. Terima kasih banyak buat teman-teman yang ada di luar sana yang sudah ngikutin live streaming kita kali ini. Kita mau bilang nih sama-sama, Ya, Nuskin in Indonesia Indonesia bisa banget.